tuh kosong. Si aku arepe nyiapin buka ala-ala modern. Kentang kayak kemarin sih, kayak buka puasa. Ada kentang, pentol sama ini, nggak masak banyak-banyak. Ini tuh. Apa namanya itu? Dek, resoles kering di rambut aku. Kayak nyonya kan? Aku kayak gimana ya? Suaminya nyalon-nyalon loh di media sosial. Kayak gitu. Kenapa kamu nggak cantik? Oh, kan kayak gitu kan? Aku persiapan ya. Ya kan, dapat uang kayak gitu kan? Ya udahlah, nggak apa-apa ngon. Kalau masalahnya itu jin jahat ya, iblis dan setan kayak gitu, aku nggak dapat uang dari sini nggak apa-apa. Yang penting aku dapat kenangan sama anak aku, dan anak aku nanti kerjanya punya backing kayak gitu loh. Dia nggak ngawur, dia kerjanya itu bener-bener murni SOP kayak gitu. Nggak ada sikut sana, nggak ada sikut sini kayak gitu. Kan kasihan ya kalau kerja sikut sana sikut sini kayak gitu loh. Supaya bener-bener berkah kayak gitu. Aku kasih cadangan ini besok. Kalau kamu ke Farfetch cairin aja. Ngerti kan maksudnya? Bayangin aja ini kalau aku biarin aja sampai anakku coba dilihat, lumayan mah kayak gitu kalau aku udah meninggal. Bisa ya, mungkin DP rumah anak aku kayak gitu. Mungkin siapa yang nggak tahu ya, kalau cuman 2, insya Allah cuman 1 rumah yang kamu harus beli kayak gitu loh. Kalau banyak rumah, nah itu baru banyak anak, banyak rezeki kayak gitu loh. Takutnya tuh kadang-kadang ada yang kebobolan kayak gitu. Maunya 2 anak, nambah lagi, kebobolan itu kadang-kadang kayak gitu sih menurut aku. Lebih bahaya sih. Makanya aku, apalagi aku nggak pakai KB. Aku tuh orangnya nggak pakai KB. Ini loh kayak gini, bagus kan? Nah ya kenapa ya kayak gitu? Aku enak iem tuh dari pacur. Sumpah aku mending dikat tain iem kayak gitu loh, daripada pelacur ya kayak gitu loh. Sumpah. Pelacur itu ngambil hak orang lain. Aku warisanku aja aku nggak mau kalau ibuku nggak ngasih selama masih hidup kayak gitu loh. Itu soalnya kan beda ya, warisan sama hibah itu hadiah perkawinan itu. Kalau ibuku bilang hadiah perkawinan itu ya baru aku tempati kayak gitu loh. Aku numpang aja nggak berani kayak gitu loh. Ngakak wae. Kan memang aku lebih berat anak aku daripada warisan. Aku membangun, kan aku udah bilang, aku membangun ya ini warisan intelektual ya. Bayangin aja ya nih, coba ini kamu besok, anakku nggak suka sosis, coba ini kalau kayak gini, kayak sosis kan bakso itu. Seneng aku kalau kayak gini terus. Gimana ya caranya kayak Kak Resin itu loh, itu kan wis kaku ya kayak gini loh. Nanti ini kempes nih. Caranya supaya kayak gini terus. Tuh, mekar kayak gini terus. Caranya ini setelah aku goreng ini mesti kempes. Kalau misalkan aku sekolah kan kayak gitu loh, pengalaman dulu. Pasti aku cari sertifikat memasak gitu. Tentang bakso kayak gitu kan misalnya. Ya, gimana nih caranya supaya tetap kayak gini disajikan, kan bagus ya. Kayak bunga. Bu, jadi orang biasa tuh lebih enak bu, pikirannya gak banyak kayak gitu. Ya mungkin nak kamu kalau sudah sarjana, bapakku bilang
kamu kerja di pabrik dapat bulanan kayak gitu, nggak ngerepotin suami kayak ibu kayak gitu. Ibu itu ya bapakmu yang kaya, mbahku menang di kuto soalnya jadi ketok gaya ngono lho, padahal wae wasit beda palikku sama ponaannya kayak gitu. Makanya aku tuh sering beli rujak cingur itu. Aku rujak cingur aja, perasaan ya kayak gitu loh. Ibuku sudah bilang tuh kalau kamu pokoknya aku selalu dikasih kayak gitu. Lumayan lah lebih dari biasanya sangune. Soalnya kalau aku nggak sulit makannya kayak gitu loh. Di rumah bain sulit makannya, soro pak nggak kerasan meneh nggak gelem sekolah. Sekolah di SMP kono bool nek. Tambah nakal areke. Tambah nakal. Karo dek aku dipikir paling sugih sak desa. Padahal paling nomor berapa ya bapakku? Toko urutan jadi kepala desa bapakku nomor 2 sih. Tapi aku sebelumnya nggak tahu gimana itu pembentukannya, itu sejarah desa Ngepoh itu gimana kayak gitu loh. Nggak peduli ya, aku juga sering nonton film di rumahnya dulu. Kepala desa yang dulu itu deket kan kayak gitu. Satu saudara itu mesti satu halaman. Senang aku di sana. Setiap ada jaran orang sunat itu aku sering ke sana habis mandi atau sebelum mandi tergantung jamnya ya kayak gitu loh. Kadang-kadang jamnya itu jam 2-an aku ke sana sering itu. Nggak tahu siapa yang ngasih tahu ya. Ya berarti kon dolane roto. Iya. Kan di situ ada Mak Karim. Ada Mak Karim di situ. Rumahnya itu yang ngomong aku Mak Karim namanya. Itu suaminya kepala sekolah dulu kayak gitu. Senang aku kalau main di situ. Ya udah, aku sering sekali nontonnya itu. Nonton film itu kalau ada uang ya. Kalau nggak ada uang itu aku nggak bisa nonton film. Makanya aku nggak dibayar sih, utangnya mana uangnya ibu. Aku ngambil uang dikotakan sendiri kayak gitu. Mau pijet, mau nonton film, pokoknya mau apa aja wis. Kecuali SD dulu ya. SMP udah. Seneng aku. Nonton film aku piro ya mek 20.000. 25 rupiah. Apa 5 rupiah kayak gitu. 25 koyo nonton film Rumah Irama kayak gitu. Kadang aku ditinggal. Soalnya ini film cinta-cintaan nggak boleh ibunya kayak gitu. Sama ibunya nggak boleh. Ojo diajak. Rumah Irama judulnya apa ngono lho. Ya aku udah mulai tak intip. Udah mulai. Satria Bergitar kayaknya. Satria Bergitar. Filmnya Satria Bergitar. Aku tak terusin ya. Ini agak aku keringin ya. Pak, ngimpas pisan tuh enggak ya? Kan tak keringkan ini. Ini ngimpas. Nah, coba aja ya, kita kering no. Kayaknya nggak ngimpas BE loh. Tapi kalau bunga aku kan epoksi ya, disiram kayak gitu. Mungkin dikakukan dulu, dikakukan. Epoksi apanya bunganya. Bunganya itu bikin kaku kayak gitu. Kemudian bunga plastik aja loh. Kalau disiram kayak gitu ya apa bisa ya? Ini bagus kan? Seneng aku kayak bunga. Ini. Selalu begitu. Ini ngabisin. Aku nggak bikin masakan baru, nggak ke pasar sampai habis dulu. Harusnya kalau tambah gede kulkasnya kayak gitu kan ya sekalian aja ya. Ini udah selesai. Ini aku taruh di kulkas. Emang kayak gini ya. Tuh.
Ini tepungnya aku simpan di kulkas, gak usah bikin adonan baru. Aku goreng aja ini ya, kayak gini. Aku kan gak usah bikin adonan baru ya, kayak gitu udah hemat. Ini dingin, bismillah. Aku nggak ngerti dulu, dikit-dikit tak buang. Terus untungnya aku itu jarang bikin kayak gini. Dulu aku nggak mau belanja masak neko-neko, takutnya ngabisin uang, nggak bisa dimakan. Nggak, frozen nggak semarak ini dulu. Alhamdulillah aku punya rumah, punya anak 2, ya kan, jadi tenang kayak gitu, makan enak. Makan enak gitu, tenang. Bayangin aja kalau aku masih kontrak ya, masih anakku sudah kuliah kayak juga kan, double biaya ya. Anakku sekolahnya nggak di negeri misalnya, tapi UPN itu alhamdulillah udah negeri. Insya Allah mungkin jadi pilihan buat anakku yang nomor 2. Nggak usah paksa-paksa lagi loh ya. Ini anak kesayangan aku, anak pertama, biarkan dia hidup dengan ambisi orang tuanya ya. Anak kedua biarkan dia menjadi dirinya sendiri, entah kayak bapaknya, entah kayak ibunya, kayak gitu. Itu pilihan hidup dia kayak gitu. Aku suka sekali. Agak atos memang, tapi kalau dipakai kayak dadar gulung itu lembut sih kayak gitu loh. Tapi ya ini juga enak kok. Atos titik sing penting kan masih kalau kebanyakan rahangnya sakit sih anak aku tuh. Paling anakku 3 masing-masing, 2, 3. Udah kentangnya tuh lumayan kok, nggak ngimpes. Lumpianya tipis, aku seneng, kayak peyek. Seneng anakku kalau di depan liwat itu mesti panggil. Aku nggak tahu kan kayak gitu, aku lagi beraktivitas kayak gitu. Siapa yang beli? Aku mau, pinter beli sendiri. Dia suka. Makanya aku suka sekali kalau aku bikin kue, anakku suka. Nih, udah selesai. Tuh. Senengannya anakku. Udah, ayo sahur. Hot lava. Ya. Si sambal dulu. Wow. Tuh. Enak sekali. Udah. Kayaknya ini ada asemnya. Tomat dan asem. Wow. Masih jadi es. Kolaknya masih ada beku. Kolak beku. Kolak frozen. Ini jadi es. Enak kan kayak gitu loh. Makannya nggak banyak, tapi ya biasa aku yang paling banyak makannya, paling doyan makan. Yuk, yang penting jangan terlalu kenyang. Makanlah saat waktu yang tepat. Kayak sholat, makan aja kayak sholat. Kenapa sholat gak kayak makan? Kayak gitu. Tuh, ini kan tuh jadi es kan, tuh membeku. Nih tuh agak ada es-esnya kayak gitu. Udah
Kayak gitu aja teknologi. Berapa ribu aku ya? 7.000 sama santannya 7.000, 14.000 sampai seminggu. Makanya segini-segini kan. Aku sama Pak suami aja. Urutannya ya, yang paling suka makan di rumah aku, suamiku, anakku pertama. Anakku pertama nggak terlalu. Kalau dibandingkan sama dulu tuh anakku agak sulit. Hikmal dulu, kayaknya Hikmal ini bisanya kan lebih tinggi kadang-kadang ya. Udah punya selera kayak gitu. Kalau anakku yang pertama, terserah mamanya mau dikasih makan apa, dia mau. Kalau Hikmal udah milih, hari ini mau apa aku. Mungkin karena kebiasaan aku tanya juga. Sahur, 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 sahur. Ayo, ayo, sahur, sahur. Ayam, telur buat anak aku. Orderan itu. Biasanya anakku satunya tuh telur ceplok. Nah, itu. Takutnya kan ini bulan puasa ya. Protein tuh butuh banget. Protein buat anak. Ya Allah. Ayo sayang, itu. Tuh. Kolaknya mau nggak? Ayo. Nih. Ayo sayang. Aku taruh di sini aja itunya. Ayo ganteng, ayo ganteng. Apa? Iya sebentar. Mama, goreng ayam sayang. Ini ada ayamnya juga. Masih tepung. Ini karbohidrat. Karbohidrat. Protein hewani. Durung sahur. Protein hewani, protein nabatinya dari mana ya? Tempe mama nggak beli. Oh ini karbohidrat. Ini vitamin C. Cunya di sini tuh. Aku siapkan. Aku pakai kendi. Nih ayamnya anakku order. Aku waktunya belanja ini habis semuanya stokku. No, ini masih ada sisa ayam. Cuman segini wader. Wadernya ini tinggal dibikinin sambal. Tempe aku belum ada. Ini nanas ini masih ada loh. Ini nanas masih ada, padahal aku satu aja belinya. Nggak sempat tidur, langsung tidur. Ini surgoi turu, nomor 1 turu, nomor 2 maem. Ono kan, nah aku surgone ya nonton TV. Ya makanya aku menikmati ini banget. Ini apa ya? Es krim, aku suka es krim. Timun, nah sambelnya belum ada. Padahal aku save gitu. Tapi sasetan, aku kalau nyimpen itu bentuknya sasetan. Stok. Bawang pre masih sisa segini loh, satu aja. Tak sayang-sayang, tak bungkus koran kayak gini. Bungkus kertas. Ini tadi, ini udah habis. Udah habis gak dikeluarin sih. Kalau rajin masak kayak gitu pasti bisa saving. Masih ada kayak gini, biar tambah kaya kayak gitu ibu aku. Orang kaya itu enak. Tapi yang gak enak itu kalau bayarin orang. Ya kalau orangnya puas lah itu. Makanya ibuku, aku gak pernah minta gaji sesuai standar. Ibuku tahu kalau kamu mewah-mewah kayak gitu, kamu kerja ya. Iya bu, aku nurut. Karena aku anak uang, bukan anak cium-ciuman. Bayar itu ridho kayak gitu ya. Dalam artian juga berat kayak gitu. Bayar aku tuh gak berat kayak gitu. Penjualannya bagus kayak gitu ya. Karena ibuku juga pengusaha lah. Gimana tuh kalau cuma sumber dana, sumber pendapatan cuma satu ya. Kan kepikiran kayak gitu. Aku takut anakku terjerumus kriminalitas, pelacuran kayak gitu loh.
Meskipun laki-laki ya, kayak gitu. Nih, udah aku goreng 2 aja buat anak aku. Namanya Muhammad Syahid ya, kayak gitu. Wah, kalau bapak kayak gitu, udah sarjana, harta banyak, kayak gitu. Gak usah satu, kayak gitu. Kalau misalkan kenapa sakit hati atau apa, kayak gitu. Cari 10, kayak gitu. Bapak aku kayak gitu, kalau laki-laki dibikin sakit kayak gitu loh. Makanya kalau aku hati-hati, udah hati-hati tuh. Bapak kayak gitu ya sama anak laki-lakinya. Kan aku punya waspada kan dan eling kayak gitu loh. Kemudian ibuku juga kayak gitu. Kayak gitu. Kalau punya istri kayak gitu, jangan kasih yang haram, yang halal aja mau, kayak gitu loh. Subhat itu, ini masih subhat kan, kayak gitu loh. Nah itu makanya ada Basnas itu ya, Badan Zakat Nasional kayak gitu. Aku udah paham kok, aku kaget-kaget terus kan, aku bapakku pengusaha ya kayak gitu. Loh, ada pajak pendapatan kayak gitu. Loh, ada PPN. Pertama kali PPN aku tahu dulu, ada PPN ya. Kalau makan di KFC pas ulang tahun temen aku itu, ada PPN-nya 10%. Oh, aku ngitungnya kan. Oh ya wes kayak gitu, nggak apa-apa. Kalau misalkan aku, kalau di rumah makan tuh nggak yang lisensi, yang pokoknya yang bonafit kayak gitu loh. Kalau di ini di rumah makan itu di TP, KFC, McDonald, wah, aku semuanya pernah, Texas. Sekarang aja belum ngulangi, udah bisa bikin soalnya. Gimana ya Amerika ya kayak gitu loh. Kamu mikir negara lain nih, waduh. Soalnya kan Kanada kan termasuk ya New York. Aku seneng tuh soalnya di sana tuh tempatnya bahasa Inggris. Tapi setahu aku kalau lebih pinter lagi bahasa Inggris kuno itu di Inggris beneran kayak gitu loh. Di Inggris beneran sana loh, bukan di Amerikanya. Kayak gitu. Makanya aku bener-bener, ini kan sistem ya kayak gitu. Kayak gitu loh. Kan sistem ya, kan disahkan, tahu bosnya, tanda tangan kayak gitu. Itu kayak gitu loh. Ya bosnya siapa yang mau tanda tangan kayak gitu loh. Sudah biarin aja kayak gitu. Biar paham manusia antar manusia sebelum bagi-bagi poin Indonesia kayak gitu loh. Ya kalau di Amerika sudah bagi-bagi poin lah paling sekarang ya, kalau semua orang bikin ya. Rakyatnya pinter semuanya kayak gitu. Gimana ya, Indonesia belum siap, soalnya barusan ada itu jurusan komputer animasi itu mahal-mahal, kreator digital, terus fotografi. Aku kayak ngono, iki otodidak. Marah. Berat di ongkos. Bikin grup apa dari kaum ya, kaum aku berapa kaum ya, 4 ya, nggak ada warisan kayak gitu, diboikot. Kenapa diboikot kayak gitu? Anaknya kendu kayak gitu. Ma jadi apa sih ma, anakku marah-marah. Aku masuk jurusan apa ma kayak gitu. Kamu mau jadi apa sih nak? Nanti uang tinggal ambil kok kayak gitu di ATM. Ya kan, aku nanti kalau gak ada peluang aku gimana ma? Makanya anakku yang kedua ini jurusan pertanian ya kayak gitu aku. Setidaknya kamu tak belikan rumah pojok kayak gitu. Siapa tahu ini menghasilkan kayak gitu. Perusahaan nutup buat kamu kayak gitu. Atau aku cari istri yang kaya ya ma, kayak gitu. Aku tapi bertani kayak gitu. Terus istriku nanti yang upload kayak gitu. Orang kaya kan banyak linknya mah kayak gitu loh. Kan sahur. Kecayangan mama. Kecayangan mama ini. Kecayangan mama dicium-cium terus loh sama aku kayak gitu. Kok bayangin aja kalau ada ibu ya, nggak boleh, aneh. Kayak gitu ya bu, kalau bapaknya banyak uangnya kayak gitu aku. Dicium-cium terus kayak gitu. Ibu kenapa kok aku enggak kayak gitu. Tambah geroko-geroko duit bapakmu terus kan. Ibu gak umah duit belanja kayak gitu loh.
Ibu aku tuh kan banyak ya anaknya tuh sebenarnya 6. Kenapa ibu gak pernah cium aku pas ulang tahun aja sih kayak gitu. Bapakmu gak ada duit kan. Timbung titik jaluk duit itu. Iku timbung titik jaluk. Dorong timbung ya aku sudah jaluk rumah. Soalnya aku udah punya anak. Saya sih ngembung jaluk duit nang aku. Itu aja dibelikan loh sama ibu aku. Coba ibuku nyaranin kos kayak gitu. Kayak pak suami aku kayak gitu bilang, kos saja. Biar pengalaman di sana kayak gitu loh. Nanti kos lagi di sana. Jadi orang nomaden aja kayak gitu. Kemudian bikin vlog, aku bilang nanti ke sahabat aku kayak gitu. Kamu bilang juga ke sahabatnya kayak gitu. Ngaku orang nggak punya kayak gitu loh. Ya Allah, kan ada KTP ya, nggak boleh itu, nggak boleh kayak gitu loh. Sekarang itu semua orang kalau kepepet itu di Korea tuh ada loh artis-artis kok bunuh diri ya kayak gitu. Karena dia nggak bergaul. Kalau ada bergaul itu makanya bergaul. Aku tuh juga nggak bergaul loh. Aku tutup itu semua pertemanan aku kayak gitu. Aku gantungkan hidup aku sama pak suami aku. Padahal aku nggak punya musuh kayak gitu. Donald tuh sama Donald. Ini aku Donald dan Farid itu aku nggak anu sih anak Surabaya. Aku nggak ada. Li anak Surabaya aku jurusannya sejarah kabeh. Sopo sing daftar ngono aku. Sopo sing arep daftar kepala desa ngono aku. Sekretaris desa gak gelem. Bapakku koyo ngomong ya apa, Pak aku ada di rumah aku ada lowongan sekretaris desa. Bapakku ketawa, pulang aja. Bapakku kok gak ngomong kayak gitu. Takut bapakku sombong kayak gitu. Warisan bapak memang banyak kayak gitu. Kamu tinggal pulang jebur manenang nang sawah koyo dhisik. Iku arek seneng temen iku. Aku aja kalau gak ibuku gak kuliah, aku gak akan kuliah. Buktinya ya kayak gitu loh. Siapa yang mau ngangkat kamu kayak gitu? Kan ada YouTube kayak gitu loh. Kalau sekarang kayak gitu. Ada saudaraku yang lebih daripada dia melacur ya dia aja yang bikin. Mungkin dapat kayak gitu loh. Yang dari Hong Kong itu aja gak dapet ya kayak gitu. Lulusan SMA. Li aku gantungnya ke kamu loh Mbak Lili kayak gitu. Kamu kan lebih sarjana kayak gitu. Kalau aku sih profesionalisme itu dari mana dulu, pelan-pelan kayak gitu loh. Pelan-pelan ya kayak gitu loh. Siap enggak bangun pagi disorot itu kayak gitu. Terus yang nonton siapa? Ada tim YouTube sendiri. Itu kayak gitu. Kalau belum dibentuk nggak tahu kuartal keberapa. Ya kan, sabar aja kan banyak temennya yang gurem-gurem kayak gitu. Tapi aku kayak gitu. Oh ini 1.000 lebih ini bisa dapat ini masih sedikit-sedikit kayak gitu loh, dikumpulin kayak gitu loh. Kadang-kadang bisa beli kok sebenarnya subscriber itu kan kayak gitu. Kalau biasakan subscribernya ribuan kayak gitu, yang nonton cuma segitu itu kelihatan itu kayak gitu. Beli pulsa banyak. Mungkin aku nggak ngoyo aja kayak gitu. Aku buat aja kemarin aja 1.000 dilihat aku nggak berani maksa. Ngapain sih kamu wajah kayak gini kok kerja? Harusnya kamu tuh nggak kerja di rumah aja, gak usah nampain wajah kayak gitu loh. Ibuku kayak gitu. Kalau aku nggak dapet mobil baru, aku nggak akan jual itu rumah. Sekarang ibuku kalau nggak, mungkin karena aku tahu kayak gitu. Rumah kayak apa sih? Kayak kalau pojokan, mungkin Puri Surya Jaya, kayak gitu mungkin laku. Kayak gitu. Kemurahan juga ibuku 80 juta. Langsung itu 80 juta. Kayak gitu. Dijual 80 juta. Saat ngurus surat-suratnya ya. Itu ibuku saking ada yang dijual itu kayak gitu. Mumpung kayak gitu ibuku sebenarnya kayak gitu loh. Udah 80 aja. Gak ada yang mau. Ya udah Bu, aku ada cara lain Bu kayak gitu kan dimarahi aku ya. Orang kalau sukses itu ya. Wong nek sukses iku ya apa sing nang kutho gawon rene ya. Apa aku gak yo opo carane. Ya Bu aku njaluk 20 ae.
Ya wis tak dol ae nek 20 mobile. Ngono-ngono. Akhirnya ya, aku kan jarang naik mobil ya kayak gitu. Ibuku juga jarang. Bapakku kan berdua aja sama ibu aku. Kok nek ada duit tuku maneh kayak gitu. Akhirnya tuku maneh enggak ya? Enggak kayaknya. Enggak beli lagi sampai meninggal. Anakku semua udah kayak gitu aja ya. Dan aku kayak Tuhan, kalau ini baik buat aku, beri aku kekuatan Tuhan, tanpa riak, tanpa riba kayak gitu. Ya udah, aku kalau bayar bunga bank kayak gitu ya, aku klopkan tuh, pokoknya utangku jangan sampai. Adikku tuh, Mbak sekalian pinjem di PKK 2 miliar kayak gitu loh. Raimu mangkel kan deh. Aku mau utang lagi kan kayak gitu. Aku utang kok kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Aku utang di BKK lagi berapa? Ya kayak gitu kan. Oh, bosnya nyelang 2 miliar pisan. Nyelang 2 miliar pisan ngono lho. Adik aku itu kayak gitu. Kon iku timbang awakmu duit 150 tahu gak duwe ngono lho. Aku ini lho Mbak dia iku lho Mbak 100.000 aku Mbak PP Pasuruan ngono. Aku sik iso nraktir koncoku lho Mbak. Pangananmu piro ngono lho. Aku numpak bis numpak bis patas apa bis biasa kayak gitu. Ya nek traktir kancamu siji paling ngono. Mosok wong 10 ngono. Kon niku ngendek-ngendeki aku kepingin gajine setara mbek kanca-kancaku ngono lho. Ya kan. Ya kan temen aku tuh kan Mbak, kalau di itu loh Mbak, jadi pilot itu banyak. Kalau apa Kimia Farma itu juga banyak kayak gitu loh. Ya wis, aku nanti akan kejar-kejaran. Ya kayak gitu. Kalau 30 juta zaman dulu ya. Ya, Pak SBY itu kok ngerti yo. Gajine Pak SBY swidak ya. Aku separone ae wis. Kayak gitu. Apa semuanya diumbar kayak gitu. Nggak tahu tahun berapa. Apa enggak aku kayak gitu. Tak kumpulin kayak gitu nanti kalau hari tua kayak gitu. Ya dapat dari Donald Trump, Ronald Reagan, pencetus hak asasi manusia itu kayak gitu. Yang meninggal yang siapa aku nggak tahu. 4 pokoknya. Kayak gitu loh. Ini aja kan masalah hati kayak gini nih percobaannya nggak sebentar. Jadi aku harus pelan-pelan itu bikin videonya. Ngomongnya juga aku keburu-keburu kayak gitu loh. Kenapa kayak gue? Iyalah. Aku coba jangan. Aku sampai nggak berani itu tanya Pak suami aku. Nah itu. Ya, kayak gini kan adikmu kasihan kamu Li kayak gitu. Iya naik turun juga tapi aku enteng kok sakjane kayak gitu. Toh makan aku itu aku nggak pernah sembarangan makanya ini subhat kayak gitu. Subhat itu ya harus banyak sedekah. Sedekah itu nggak nunggu kaya kayak gitu. Kalau zakat aja aku udah bilang ya kalau zakat itu kalau sekarang zakat lebaran ini udah siap-siap itu kayak gitu. Jangan dagingnya aja. Idul Adha itu kan. Idul Adha itu kan nggak gitu kan. Daging ya. Kurban kayak gitu. Sama aja kalau orang nggak punya itu zakat aja. Anggap aja gelandangan kayak gitu ya. Aku nggak sakit hati. Memang iya kok kayak gitu. Aku pernah tuh mandi kebasahan itu. Mandi itu sambil ada air hujan di sini. Nangis aku kan nggak bisa udah. Kok cek sorone ya kayak gitu. Aku pas adikku jual sawah, duh laku alhamdulillah. Aku 100 juta dikasih adik aku, guys. Nggak mikir-mikir lagi Pak suamiku mau ngapain, udah darurat itu. Tapi dalam hatiku tega banget ya kayak gitu loh. Berarti aku yang dituduh kayak gitu. Gak usah ikut kayak ginian aku kalau mau selingkuh itu kayak gitu loh. Tapi ini aku seneng kayak gitu. Aku tanpa selingkuh lagi, sahabat aku tahu curhatan hati aku kayak gitu. Oh kayak gitu ya Li. Jadi anakku harus kayak gini nih. Anakku harus tak tempatkan di suasana perumahan yang apalagi anaknya biasanya itu kayak orang-orang Indo kayak gitu ya. Minimal Puri Surajaya kayak gitu loh.
Nggak apa-apa, aku nggak terlalu itu aku. Aku di sini enjoy kok. Banyak teman aku tuh yang lulusan SMA kayak gitu. Tapi aku pahami semuanya karena dia belum ngerti aku kayak gitu. Kalau aku mau kayak gitu, aku sama bapak ibu aku aja udah. Habis itu pelan-pelan dapat yang tajir kayak gitu ya, melintir. Ngapain aku pasang muka di sini? Melincir, melintir. Tajir meluncur. Sawayake kayak ngono kan. Aku bercocok tanam, ngapain ya mikir sarjana enggak. Yang penting kan enggak buah semangka berbuah. Berbuah semangka, buah semangka berbuah apa? Berbuah nangka kayak gitu, Mang. Nih ayo. Ini anakku sahur. Ini kalau nggak dikeluarin nggak dimakan. Dikeluarin aja nggak. Ini nggak mungkin anakku berasak kulkas mulu kasih mama. Ikut tok ya. Aku kan punya anak laki-laki, itu yang aku jaga perasaannya kayak gitu loh. Tuh nanti punya balik aku udah ngomong kalau cemburuan tuh juga bahaya kayak gitu. Tapi kalau kaya ya satu punya harus adil ya. Adil tuh kagak mesti sama. Mah aku butuhnya tipe ini, halamannya segini mah. Semua orang kayak gitu ya. Mah aku nggak mau, aku beli sendiri. Jatah dari mama. Rumah pojok aku beli lagi satu kayak gitu kan beda-beda penghasilannya ya, tergantung dia belajarnya yang rajin yang mana kayak gitu loh, tergantung kepala keluarganya. Kalau anak perempuan aku mau sarapan menu sahur aku kayak gitu ringan, sambal goreng ati, sambal goreng ya, setidaknya teman aku terhibur lah kayak gitu. Oh, apalagi sekolah ya kayak gitu. Nggak mungkin ada orang bisa selingkuh, orang yang berpendidikan kayak gitu. Main selingkuh edian apa. Kalau katanya itu ini cuman apa ya? Percobaan hati, masalah hati aja. Gimana fan kayak gitu sama idolanya kan kecewa ya. Tapi aku bisa menyukai dua-duanya kayak gitu loh. Udah kebiasaan aku ya kalau punya temen tuh ya. Aku udah ngomong tuh, anak pertama tuh aku gak punya kakak ya. Anak kedua itu satu teman sama aku. Kan, anak pertama. Adik aku berteman sama adiknya. Adikku lagi berteman sama adiknya, kayak gitu. Kemudian aku, bapak ibunya baik, ya kayak gitu. Tapi sampai bapak ibunya aja. Kalau dari kuliah, nah, kuliah itu sama sahabat cewek itu sak nenek-neneknya aku ngerti. Lihat ikut ke nenek aku ya. Iya, wih, nenek kamu piringnya gede banget kok. Kok gede sekali piringnya. Ayo makan sini. Kayak gitu kan, pulang kerja kan aku. Aku udah lihat piringnya kayak gitu. Ya apa korak-korak kok kayak gitu. Sendirian kok nenek aku kayak gitu. Seneng aku, rumahnya neneknya bagus ya kayak di kota. Di sana pokoknya ada deh perumahan mahal pokoknya. Surabaya kota kan mahal ya. Seneng banget aku di sana. Sama nenek sama mamanya baik banget. Aku sampai sekarang nggak berani ke sana. Aku sama sahabat aku nggak berani tanya bapak ibu gimana kayak gitu. Karena apa? Aku nggak mau merasakan kehilangan lagi kayak gitu. Kalau bapak tahu udah nggak ada, bapakku satunya, bapaknya temanku satunya, kayak gitu. Aku mesti minimal tuh bapak ibunya. Yang sama nenek-neneknya tahu aku cuman Riko sih. Kecil banget neneknya. Ya nggak daripada Riko kayak gitu loh. Kecil. Nenekmu kecil ya. Jepang paling kok. Kok anaknya mama tuh tinggi-tinggi ya. Mamanya tinggi soalnya genetik. Dia tuh kayak wajahnya tuh oriental kayak gitu loh. Putih kayak Cina kayak gitu. Kok kamu kalau nggak tahu orang tuh kayak orang Jepang loh kamu kayak gitu. Kayak orang Jepang beneran loh.
Kalau di luar negeri tuh kalau bisa Inggris tuh enak, bisa nyamar kayak gitu. Ya tetep li aku ngaku Indonesia, cinta Indonesia. Nyamar-nyamar ya apa? Kan bisa murah kayak gitu. Nggak bisa sekarang udah ada KTP elektrik ini di Indonesia kayak gitu. Kekayaannya sekian sekian sekian, masa ya harganya sekian. Dilihat dari apanya ya, Mayo? Kalau kris itu kalau dapat potongan kayak gitu. Mana ada yang mau ngaku kaya ya kayak gini. Hari gini, ya kan? Tapi itu li ada zakatnya juga kok kayak gitu. Ya udah ikhlasin aja PPN 10% ada ya pajak pendapatan. Mungkin langsung dikasih sedekah atau zakat, apa namanya itu? Bingung aku. Subhat, pajak subhat. Udah selesai semuanya, aku yang belum. Nah, jam setengah 4, biasanya tuh jam 4 lewat itu imsaknya. Aku sahur ya, semoga aku kuat. Aku kalau marah itu kadang-kadang wis ini batal sebenarnya. Karena Bapak kalau puasa itu nggak boleh marah. Bapakku kayak gitu. Soalnya aku gondokan dulu itu. Aku sering protes, "Bapak, aku kenapa sih Pak nggak kon bapak ibumu noko nang Indomaret bareng-bareng iku lah kakean model lah." Ibuku tapi diem loh. Aku pingin loh Bu ke Indomaret bareng-bareng bapak ibu kayak gitu. Kan bapak ibu meracang Indomaret bareng-bareng. Aneh kok. Makanya bapakku kasih sepeda motor, ya udah terserah mau ke Indomaret sendirian, mau ke toko buku sendirian. Di sana ada Gajah Mada, supermarket sendirian. Iya kan? Mau beli baju terserah, mau beli pokoknya dikasih uang. Nggak ada aku dicium-cium sama ibu aku kecuali waktu umur 17 tahun. Tahun dirayakno. Lah kok ono jambu jambu Darsono iki ya, merah itu kan. Jambu apa iki Bu? Jambu abang. Jambu Darsono. Jambu Darsono. Iku ya strawberry ya, aku udah kenal strawberry. Kayak strawberry. Tak taruh aja. Nasi kuning itu kan di foto kan nggak tahu ya, yang penting pelni-pelni. Ibuku nggak sempat tuh lipstikan. Soalnya masaknya di desa. Cuman sekeluarga aja sudah penuh ya. Nggak ngundang-undang, sebelah rumah aja nggak ngundang-undang aku. Memang ini khusus kayak gitu loh. Khusus untuk foto. Oh, sahur dulu. Nawa itu soma godin anadai fardi syuhri Ramadan hadis sanati fardolillahi ta'ala. Syahri bisa juga, syuhri bisa juga. Aku lupa itu tulisannya. Pedas sekali, enak. Udah kayak gitu ya. Aku itu urutan, aku kan bilang pakai bahasa Madura setelah dari Lamongan itu. Yo radinan mbane yo bi anakan ngono. Cantikan mbahnya daripada anaknya, daripada cucunya kayak gitu loh. Aku diem aja, siapa sih yang diomongin kayak gitu aku. Kemudian aku pikir-pikir kayak gini. Kalau misalkan bapakku nyuruh pulang kayak gitu ya aku pasti wis tak pangani dhewe anakku kan. Nek kadek repot-repot kudu ngene dadi sekretaris desa apa kayak gitu loh. Ini YouTube kan nggak berat sih, HP-nya kayak gitu. Masalahnya ancaman pelacuran itu yang aku kalau mati kayak gitu loh. Yang pertama itu aku kan cuma saudaraku 2 ya. Adik aku sama aku aja tuh. Udah tahu adikku lebih cantik ya kayak gitu. Kalau diurut dari keluarga besar ya kayaknya aku paling boncit kayak gitu. Adikku masih nomor 1 kayak gitu loh. Kemudian kalau dari bapak aku itu ambil pelajarannya tuh dari aku kayak gitu. Satu aja yang warisannya tuh aku seneng kayak gitu loh. Dia dia mertuanya baik, punya warisan juga kayak gitu loh. Jadi lebih memilih sama orang tuanya, mertuanya. Oh, aku mbak mertuaku, Mbak. Untuk rumah kayak gitu. Wah, alhamdulillah kayak ngono aku. Habis itu, lah kok pulang kayak gitu loh.
Kan aku gak tanya-tanya kenapa pulang ke rumah orang tua kayak gitu. Sak bojo-bojone kayak gitu. Apa cuman bulan madu aja di rumah mertua kayak gitu. Mungkin mumpung masih ibunya, kan ibunya janda ya, gak ada bapak kayak gitu loh. Gak ada bapaknya. Jadi pulang, kamu gak dapat warisan nanti kalau gak ditungguin mertuanya. Iya dapat lah mau anak lo, anak putune lo. Kalau di desa itu speknya sudah jelas kayak gitu loh. Makanya aku sama temen aku SD cari aja ya biar ngakar kayak gitu ya ibu aku kayak gitu loh. Ih dia nggak mau sama aku. Kamu juaranya juara 3 sih. Dia juara 1 terus sih. Ibu guru ini ibuku curiga sih. Kok anak laki-laki terus ya, anak laki-laki itu terus. Enggak kayak gitu, enggak ngurus ibuku anak. Pokoknya ibu itu juara 1. Ya itu kayak gitu. Ibunya orang Solo, kayak pinter. Bapaknya veteran kayak gitu. Yang itu yang di rumahnya itu bukan ibunya sendiri, ibunya meninggal kayak gitu. Oh, aku kan tambah seneng ya, kayak wah enak ya warisannya. Tapi kalau sekarang punya anak 6, gak bisa diganggu gugat ya. Aku juga gak ada tuh pikiran. Anakku kan laki-laki 2 ya kayak gitu. Gak ada aku kayak gitu. Ini kenapa kayak gitu. Kasihan aku ya, jangan ngefek kayak gitu, omonganku ngefek. Masalahnya untungnya aku punya banyak teman kayak gitu. Sahabat laki-laki, sahabat perempuan aku punya teman kayak gitu. Kan panjang sekali ya kayak gitu. Aku sama pak suami aku masih bersahabat kok kayak gitu. Ya dalam taraf sekedar titip fotokopi kayak gitu. Ngomong ke dewe kadang-kadang kancaku. Kadang-kadang dikoordinir. Mang Silvi ae lo. Saya aku titip. Soalnya wis ikut telat kayak gitu. Pendataannya telat. Tapi kira bapakmu wis foto titip Iqbal. Dorong enak selfie ae wis bal wis tutup. Kayak gitu. Dalam kuliah tuh juga ada seninya kayak gitu. Kadang-kadang ditinggal nonton biskup sama waktu SMP ditinggal fotokopian, dipikir aku udah punya, mungkin kan beda-beda ya kayak gitu. Bukan sirik sih kayak gitu. Masa aku wajahe wong pinter kok jarene gak sepiro ombong ngono lho bathukmu. Ya Allah. Bathukmu gak sepiro ombong ngono lho Le. Omban sopo? Iraimu Bu. Aku tuh kalau bukan ibuku loh ya, aku gak pernah rai-rai loh ke ibu. Aku sopan loh dulu. Ini kan demi Facebook ini aku harus pakai bahasa persahabatan kayak gitu loh. Sudah dapat belum programnya orang Madura selain carok? Alhamdulillah udah tuh. Masih sisa segitu. Udah selesai. Itu dari MBG apel. Ini kolak kayak gitu loh. Teknologi ini benar-benar kita makan sesuai porsi ya gitu. Kadang diangetin terus itu gak suka aku. Itu jadi apa ya? Kayak santannya itu loh, berminyak. Aku pernah ibuku tuh kalau ada kulkas tapi ya diangetin terus. Takut ibuku. Masih si awal-awalnya duwe kulkas masih takut aja. Deket di freezer Bu. Gak tahu juga aku gak ngerti ya. Kapan mbok kamu yang ngomong? Biarin aja diangetin juga enak. Tapi gini juga enak. Ini enak kak gitu gak berminyak. Ibuku udah mencapai asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh. Enggak apa-apa wis, kadung. Aku juga enak pisan sih kayak gitu, tapi rada apa ya? Legit kayak gitu loh. Diangetin terus tuh legit. Kalau kolak itu soalnya ibuku suka. Aku taruh aja di freezer. Ini aku keluarin dulu. Kayak gini. Itu sampai dulu ibuku tuh nggak berani buat beli es ya apa, buat bikin es aku lupa aku. Dulu buat usaha, tapi ibuku beli kulkas, ada yang freezer es semuanya, jualan es batu mbahku.
Bisnis terus. Ya ini ya. Nih, kulkas aku copot. Gimana nanti jam berapa ini cairnya? Nih. Karena ini sudah banyak ini. Kan ini tak taruh sini juga. Kayak gitu loh. Kadang-kadang harus jangan sampai lupa. Kalau sudah habis semua es yang di sini cepet dicepin. Bisa bau kayak gitu loh. Cepet-cepet pokoknya dia cepet. Tapi awet loh ini, 25 tahun menemani aku. Nih non CFC Toshiba. Tuh ya apa sampai kayak gini. Ini aku mau nyuci telur. Nah, udah aku sabun. Nah, pakai sabun ya. Tuh pakai sabun. Tuh, bersih loh. Oh, itu nggak tahu itu kenapa warnanya memang kayak gitu. Ini tuh. Kalau parah aku pakai ini. Tadi lupa aku harusnya pakai ini loh ya. Ini untuk telur kering. Ini memang warnanya kayak gini. Ada kuning-kuningnya. Aku ada 2 itu. Yang penting bersih. Yang penting bersih. Ya, kamu jangan bersihkan telur dengan apa itu ya. Membersihkan kotoran dengan kotoran kayak gitu loh. Tuh. Nih. Udah selesai. Aku buka lagi tuh kulkasnya. Pokoknya katanya ibu aku jangan buka tutup ya kulkasnya, nanti gak cepet mateng itu. Memang ya. Kalau bikin es itu nanti gak bisa jualan hari ini kayak gitu. Kalau kamu buka tutup kayak gitu sih. Biasa aja aku dengan peraturan-peraturan kayak gitu biasa. Aku tuh orangnya sebenarnya kooperatif kayak gitu. Kooperatif dan mudah bergaul. Tapi kalau nggak ada uang nggak pede aku. Sudah sampai sekolah aku. Anjene iki seni gawe kenangan sing apik. Suasanane cerah. Ayo Mal. Hego. Telurnya. Oh ada telur rebus. Susunya. Kimori. Sente nih. Dibalik kayak gini loh. Ada berapa macam ini? Kurma deh. Kalau bulan puasa ini panas sekali. Cari tempe dulu ya kayak gitu. Pokoknya tip buat aku dan semuanya kayak gitu. Harus tahan panas. Kon nggak tahu delok ya ibumu nang sawah. Mbakku aja nggak tahu kayak gitu loh. Mbakku ku sawah nang sawah mbek enggak. Tetep kulitnya ireng kayak ngono lho. Mbak putri aku sing putih kayak gitu. Pokoknya tahan panas saja. Jadi petani itu tahan panas kayak gitu loh. Dan karena harga itu yang nentukan pedagang kan ya, duduk petani dewi kayak gitu loh. Sekali menyengat. Ya. Nawan aku tuku iku ae. Kedodong sapa. Kalau aku nggak kerja suami aku marah. Milih yang katsu deh. Apa golden yang spicy. Pelan-pelan loh. Pelan-pelan sayang, ayo. Man. Pelan-pelan tuh man. Ini karagi. Itu tuh keju. Terserah wis kamu pilih apa. Banyak sekali. Tinggal pilih. Pelan-pelan sayang. Tapi antap ini beku. Yang mana nak?
nggak ada. Aku mau apa lagi? Kacang dewata. Ini enak. Mana lagi? Apa itu? Dapat uang sedikit. Untungnya sedikit. Kok? Mau dia. Sudah sampai rumah kayak gitu. Aku sudah ini cimori, ada telur rebus, kurma kayak gitu. Aku sih sebenarnya nggak langsung mungkin dirapatkan dulu ya kayak gitu loh. Kenapa sih kayak gitu? Orang kaya juga butuh kerja kayak gitu, butuh makan kayak gitu loh. Ya rasanya nggak adil kayak gitu. Masa sih nggak adil kalau gitu semuanya kan ini nggak tahu itu dana bos itu semuanya dapat kayak gitu loh. Udah ibunya ini sama bapaknya bikin sambal. Iku anaknya dewe maem. Paling mama sih nggak seneng ngono mamae ngono. Apel loh kayak gitu. Buah ya dek. Kakaknya yang mau. Belum suka buah. Ini tempe. Kalau nggak dipaksa, aku beli kedondong juga. Nih kedondong buat sambal kayak gitu. Pokoknya pencit, dondong itu biasanya aku nih beli. Nah ini aku gimana ya lebaran kayak gitu kan. Karagi buat anak aku. Nggak ada ayamnya soalnya. Nggak ada. Cuman snack kayak gitu. Nggak tahu ya nanti ini masa pas puasa tok kayak gitu loh kan, sama-sama warga negara ya kayak gitu kan, semakin banyak doanya buat Indonesia kayak gitu loh. Kadang-kadang orang dukun itu takut ketahuan dukun kayak gitu. Dukun itu sebenarnya tuh banyak yang doakan kayak gitu. Dukun kan juga bayar ya kayak gitu. Banyak yang doakan kayak gitu loh. Dah, aku juga ini persiapan lebaran, takutnya aku nggak pulang kayak gitu ya. Jadi aku pulang nggak pulang sebenarnya tuh sama aja sih kayak gitu. Udah lihat vlog ini kadang-kadang nggak mungkin ada aku. Pokoknya wes udah ada dalam doa. Soalnya semuanya kan sibuk sama cucu masing-masing ya. Aku nggak enak kayak gitu. Tapi kalau sebentar aja kak nggak apa-apa. Aku nggak ada dosa kok kayak gitu. Gak ada dosa kok. Aku paling takut dosaku sama bapak ibu aku kayak gitu. Bule-bule aku juga. Tapi kalau aku nggak maksa juga, kalau ini belum proyek ngecat rumah ini belum terlaksana, aku nggak pulang kayak gitu loh. Mungkin berapa hari ya, paling seminggu. Aku pernah itu pak suami aku pas bulan puasa kan ngecat bareng marah-marah kayak gitu loh, nyuruh orang. Aku diem di mana terus kayak gitu, nggak enak aku itu rumah segini tuh satunya apa, gak ikut kerja kecuali kepepet itu ya. Aku di dalam kamar kayak gitu, Pak tukang. Masa aku bantuin tukang ya kayak gitu. Kecuali aku ngerekam sedikit-sedikit kayak gitu. Seperlunya lah. Oke banget loh ya. Ini kacang dewata. Setiap ibu rumah tangga promosi UMKM kayak gitu, pabrik kayak gitu kan. Wow, dibeli sendiri produk Indonesia kayak gitu kan. Luar negeri itu ya biasanya kualitasnya itu kayak gitu loh. Minta baik kan kayak gitu. Ya kan yang baik-baik, makanya pertanian itu harus sarjana. Adikku tuh
Nggak tahu, aku belum pernah tahu mungkin nanam kacang gede-gede kayak gini. Soalnya dia itu kan apa ya, kerjanya di bank kayak gitu loh. Dulu penyuluhan, kok pindah nang bank ya? Kenapa aku nggak pertanian ya? Kayak gitu loh. Kan kayak gitu terus kalau dia bener-bener, makanya ahli itu penting. Kalau teknik kimia bu kayak gitu aku harus cari pengalaman dulu kerja di pabrik kayak gitu. Jadi aku tahu manajemen pabrik itu kayak gitu. Sopo sih Lik, sing dibayar tonggomu ae kok kayak gitu. Kemana itu lulusan apa sih kayak gitu. Paling ya pabrik tempe itu sudah ada di Blitar tuh waktu KKN itu. Itu kayak gitu. Pabrik tahu sudah ada. Nah, tapi kan semakin makanya semakin tinggi. Kadang-kadang biayanya itu loh semakin mahal. Kosnya kayak gitu. Makanya aku sesuai standar perusahaan kayak gitu, sesuai standar perusahaan. Untungnya aku cuman cari pengalaman kayak gitu loh. Ibuku juga kalau kamu sekolah di ngerti ibu aku itu. Mungkin ya ibuku pernah jadi pengusaha ya kayak gitu. Waktu sakit itu kan aku kerja kayak gitu. Supaya ada pengalaman lagi. Ibuku soal kalau suamimu apa anakmu sekolah di yang full day itu kamu kerja aja. Apa gak ada kerjaannya di omah kayak gitu. Gak bilang ibuku langsung punya anak dua itu gak bilang. Emangnya soge apa ya langsung ngerti-ngerti nek wong tua akeh warisane manake ngrecel tonggoe ngrecoki tonggoe. Embo gak ero aku. Udah kayak gini aja aku taruh sini. Udah ini kacang dewata. Ini satu itu ya tak selisihi sampai lunas rumahku. Aku itu udah kerja kayak gitu ya. Kayaknya kok ada intervensi kayak gitu loh. Tapi aku udah dari aku sendiri kan lihat ibu aku kayak gitu. Ibuku tuh nggak mau diam kayak sebelum selesai urusan di dunianya. Ini tak taruh kulkas saja. Ini anakku 57 mahal ya karage iki. Padahal iki mah karage iki itu loh. Wes sekarang anaknya sudah kebiasaan makan-makan enak gitu loh. Kalau aku dulu ikan asin itu kenalnya sejak SMA kayaknya. Sesama terong goreng, terus tempe. Aku lupa sop apa tempe apa endok ya lali ya. Kok tempe. Aku suka tuh tempe sama kecap itu suka sekali. Pokoknya makanan kecap itu. Telur ceplok apa ya? Masuk telur ceplok? Apa telur ceplok mewah ya? Ibuku dodolan soalnya gitu loh. Sakarap aku mangane tempe. Wong koyo aku ngenyek aku gak akan mandi. Tapi nek awakmu ngenyek aku kayak ngono. Iku ngrantes ngerti. Kan sampai dadi koyo ngono sik pancet ae pikirane wong larat. Banyak aku belinya. Sambelnya seger-seger. Kebayang ya aku. Kebayang aku ya. Ini tadi berapa aku ya? Lupa aku. Yang belinya banyak pokoknya biar ini pakai sambal kedondong dia enak juga loh. Pokoknya kecut kan loh. Wis ono iki tomat ono. Enggak ada mangganya tadi matang. Udah kan seneng banget ya. Seneng loh ya. Ya itu wis pokoknya jadi petani tahan panas kayak gitu karena mulia. 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 Pak Mulyana maaf ya Pak Mulyana Bu Mulyana. Soalnya aku memang buatnya panjang-panjang kayak gitu. Memang ini untuk kalangan pribadi karena nggak buru-buru aku. Karena aku masih nunggu yang aku pantau itu masih Blitar ya. Probolinggo mana aku tunggu kayak gitu loh.
Kamu kan bisa ke sana langsung. Masih lulusan apa itu ya temen aku? Lulusan SD. Ngocak Madura tak apa-apa kok. Senekku sapa ngono. Senekku sapa ngono. Bode ya. Kenapa kamu lah ya kan sebenarnya profesionalisme itu setiap harinya. Kalau mau bagi hasil sama kreator kayak gitu kan laris yo kreator gitu. Sampai ono sekolah iso sampai nang SMK itu udah ada sekolah kreator. Sekarang kan masih kelas kelas orang kaya ya yang sekolah kreator itu. Kas ya ke sini. Oh, ini ada bawang peri ini. Aku beli 2 sekalian. Udah, alhamdulillah. Kayak gini aja aku marem. Ya kan? Ya Bu, sampai nih ibu aku, Bu, sampai aku nggak pernah tanya itu ibuku kurang belanja ta kayak gitu. Kok sakit? Enggak, aku nggak pernah tanya. Aku sudah save ibuku tuh kalau makan nggak pernah itu ya, mesti enak meskipun tempe itu ya anget dinyet kayak gitu. Pokoknya masakannya aku mesti enak. Ibu aku itu. Pokoknya ibu pokoknya diajari ayo aku iso paling. Cuman aku ibuku sinau sik. Teknik kimia aku gak gampang. Hanya oh. Mama mau nyuci ini bajunya anak aku. Baju anak aku. Kok padahal aku gak sensitif sekali kok ya. Saya aku mau nyuci tuh baju-baju anak aku kayak gitu. Ya, Mama mau nyuci dulu ya. Ya. Kak ngono kan? Ya kan lumayan. Aku tuh kemana-mana itu selalu izin kayak gitu. Sama anak aku, terutama yang ini, yang terakhir ini. Kemana-mana izin. Sama Mas Dani juga. Mas Dani kan jarang ya. Waktu itu aku masih belum kenal medsos. Jangan salahin medsos ya. Aku banyak dapat informasi dari medsos kayak gitu. Yang aku salahin itu aku nggak mau ngoyo. Begitu aku kenal internet 50.000 dulu kayak gitu aku ikutin aja blogger ya, waktu itu bisanya blogger, nggak tahu dapat apa enggak. Kemudian aku bikin ini, sekarang udah bisa di setel video. Setiap kemana mama beli tempe dulu ya, Ma tak tunggu deh. Ngapain sih Ma kayak gitu, kok lama sekali, gendaan. Mama itu ku tempe di seberang jalan, tanya-tanya. Ya Ma, itu kayak aku dulu sama ibu aku, suka cemburuan, ibu kemana sih? Soalnya kayak gitu mungkin fasenya ya, mungkin teman-teman ibu aku sudah yang ada yang jadi ini jadi itu kayak gitu, tapi ibuku nggak ngomong ke aku ya. Emangnya kenapa ngomong-ngomong? Ya kan? Cuman udah ngomong kayak gitu loh. Ibu punya teman di Inggris, rumahnya di sini loh. Tahu kan jalan deketnya itu, rumah sakit Probolinggo tuh, yang di Probolinggo kota ya, Panjaitan, jalan Panjaitan tuh. Wes aku tak nyuci dulu ya. Sekarang sudah jam 12. Aku mau tidur gak bisa. Kayak gitu loh. Aku lupa caranya tidur siang kalau nggak nonton TV dulu. Kerjaan ini selesai. Sekarang hari Senin ya. Membosankan sekali. Udah jam 12. Aku mau nyuci. Kayak gitu. Ya suaranya pelacur masih mangap-mangap gitu. Lah ya. Masya Allah, mentang-mentang mboh koyo sik enom manjene kok gitu. Namanya aku tuh ya di kaki-kaki kepalaku. Kenapa nggak ditahan sih Pak RT? Aja, biar aja perempuan sama kayak dari Persik sama itu. Emangnya aku level apa kayak gitu mau bertengkar, langsung tak bunuh kayak gitu loh. Gak usah pakai sakit. Masalahnya tuh aku masih jaga hati ya. Aku pamit ini.
aku taruh sini. Mau tak kukus telur juga. Aku mau kukus telur. Aku taruh di sela-sela kayak gini. Udah kan? Masih ada. Ini ada tempe, ada lombok, ada kedongdong. Ini ada lumpia kering nih. Tuh. Ini tuh ikan wadernya. Karage All-Star. Ganti-ganti pokoknya, aku nggak terlalu itu. Ini yang karage. Ini aku mau goreng lumpia buat anak aku, ya buat keluarga aku semuanya. Cuman sedikit sih. Ya memang masaknya sedikit-sedikit ya. Beli ini berapa aku nggak lupa. 3.000. Anakku katanya yang kering 3.000 mah. Tuh. Aku nggak pakai jepit soalnya takut sobek ininya. Tanganku udah bersih ya. Udah cuci tangan dulu. Tuh aku kasih tepung kayak gini. Aku mulai rajin ya. Sudah punya 2 jagoan ya. Semuanya suka makan, termasuk mamanya, ketuanya. Digoreng setengah matang juga nggak apa-apa ya, semuanya digoreng kayak gitu. Nah, kemudian digoreng lagi juga nggak apa-apa, kayak gitu, nggak sampai coklat kayak gini. Begitu juga nggak apa-apa kok. Ininya juga tak simpan. Ini. Dikit aja, beberapa aja aku simpan lagi kayak gitu. Soalnya kalau penuh nggak dimakan nanti kayak gitu, masih ada sisa, nggak enak kan. Tempe sekarang, itu tempenya tadi aku belikan. Ini tempe pakai daun kayak gini tuh, aku beli 2 tuh. Udah aku lumuri tepung. Nah, ini sudah dilumuri tepungnya, aku goreng nih. Bangun aja nggak apa-apa. Aku goreng sedikit aja. Soalnya anakku nggak buka di rumah satunya. Anak pertama aku, anak sulung aku nggak buka di rumah. Anakku yang satunya tidur, yang bontot. Yang pertama, yang sulung udah berangkat sambil belajar. Ini yang setia nemeni mama. Kalau anakku yang pertama udah biarin aja anak pertama, dengan yang penting aku berdoa semoga diberikan kemudahan, yaitu kelancaran. Karena aku sakit sekali kalau kayak bapaknya itu pengen putus kayak gitu. Aku minta putus, nggak taunya ujung-ujungnya kayak gini ya. Ada apa nih suara kayak gitu. Aku takut banget kayak gitu. Aku takut pengkhianatan cinta itu kayak gitu. Padahal aku tuh udah fokus sejak aku kenal dia itu wes. Ya beberapa aja aku ragu kayak gitu. Kadang-kadang aku ragu dan iseng-iseng tuh di radio. Aku tanya kayak gitu. Kamu kayak gitu. Kamu di akhirat kayak gitu, bukan sama aku loh, kasarannya tuh kayak gitu. Aku lebih enjoy sama orang tuaku yang kaya. Mungkin di sawah, anak petani.
Tuh, tuh telurnya. Nanti dulu. Ini ikan wadernya mau aku goreng, tapi aku kasih tepung dulu ya. Tuh, aku aduk-aduk dulu. Yang udah ini udah tercampur tepungnya. Oh, ini ada yang besar ya. Ini kemarin kentangnya aku goreng aja kayak 2 tungku aku. Itu belum panas. Ini ayamnya sedikit aja ya, jangan banyak-banyak, toh cuman bertiga kan, kayak gitu loh. Itu minyak baru, yang ini minyak lama. Dan kering, kalau diaduk-aduk itu hancur. Tuh, tempe sama ikan kecilnya, ikan wader. Ayam kerage sama kentangnya. Peketuk-ketuk. Lumpia kering kriuk buatan aku sendiri. Ini aku mau tomat sama ini sama lombok. Aku mau bikin sambal kayak gini aja, nggak pakai lombok merah, udah tomatnya yang banyak biar nggak pedes banget. Aku goreng sampai layu. Udah hancur. Udah ada gula, garam, bawang merah, masako. Udah aku masukkan semuanya. Tinggal diaduk-aduk, diulek-ulek. Tuh aku ulek sampai halus ya. Ini nanti kedondongnya dikupas, dikopet. Saya cepetkan, soalnya sampai lembut. Tadi udah aku lamain itu gorengnya. Udah bisa kan? Itu mau tak kupas dulu. Wow, sambalnya. Udah. Kayak gini. Sedikit ya, belum banyak. Tuh kan, banyak kan. Tuh. Ini kayak gini. Gondrong ada bijinya. Ih,
musiknya segini, Dek. Wis. Ini tuh kedondongnya, minumnya ya. Dek. Tuh. Alhamdulillah, sik minum maem. Nasinya. Oh. Segini ya. Mungkin sayang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftotu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan banyak banget pedes lo sayang. Sambalnya, sambal kedondong. Pedes. Ini tempe. Ini ada ikan kecil ya. Udah kayak gini aja. Silahkan makan. Ini. Ayo. Selamat berbuka puasa. Banyak ya? Bedo. Dilarang memancing. Ini bareng anak aku. Bareng Dani. Ini sama Mas Dani. Ini sama Mas Dani juga. Papa sama Mas Dani. Nanti aja papa terakhir. Ini sama Hik.